Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu The Inclusion-Exclusion Principle. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Najila Faudia Amanda Putri, dan teman saya Adia Fani Alfiana Rashida dan Hafidatul Adawiyah. Sebagai pendahuluan, kita ingat kembali contoh pada 2.2.1b, di mana kita menentukan jumlah cara untuk mengambil as atau kartu merah dari setumpuk kartu. Kita biarkan A menjadi kejadian di mana as dipilih dan misalkan B menjadi kejadian di mana kartu merah dipilih. A terjadi dalam 4 cara, B terjadi dalam 26 cara, dan ada tumpang tindih 2 kasus, kartu as berlian dan hati. Jadi jawabannya adalah 4 ditambah 26 dikurang 2 sama dengan 28. Apa yang akan kami lakukan adalah menerapkan proposisi berikut. Proposisi 51, prinsip inklusi pengecualian untuk 2 kejadian. Misal, NS menunjukkan banyaknya elemen dalam himpunan S. Kemudian, NA gabungan B sama dengan NA ditambah NB dikurang NA irisan B. Sebagai bukti, perhatikan gambar 51A. Tetapi perhatikan fakta bahwa gambar tersebut hanyalah panduan untuk diskusi berikutnya. Kami ingin menghitung elemen di setiap daerah bernomor tepat 1 kali. Untuk memulai, kami mempertimbangkan unsur-unsur yang dihitung dalam NA ditambah NB. Sekarang benar bahwa unsur-unsur dalam AB daerah 1 telah dihitung tepat 1 kali. Dan demikian pula untuk BA daerah 2. Namun, elemen di A irisan B daerah 3 telah dihitung 2 kali. Untuk mengimbanginya, kami mempertimbangkan NA ditambah NB dikurang A irisan B. Dan kami melihat bahwa setiap elemen dihitung tepat sekali. Dalam bab ini, kita akan menggunakan atau dan gabungan secara bergantian dan serupa untuk dan irisan. Jadi proposisi sebelumnya sering ditulis sebagai NA atau B sama dengan NA ditambah NB dikurang NA dan B. Contoh 51.1. Dalam kelompok siswa, 10 orang mengambil pemrograman komputer, 6 orang mengambil matematika, dan 3 orang mengambil matematika dan pemrograman komputer. Berapa banyak mengambil setidaknya 1? Sebagai solusi, kita misalkan A adalah peristiwa siswa mengambil pemrograman komputer, dan B menjadi peristiwa bahwa siswa mengambil matematika. Kami ingin NA atau B dengan prinsip inklusi pengecualian untuk 2 peristiwa. NA atau B sama dengan NA ditambah NB dikurang N dan B sama dengan 10 ditambah 6 dikurang 3 sama dengan 13. Selanjutnya, kita pertimbangkan kasus 3 peristiwa A, B, dan C yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fanny. Proposisi 52, prinsip inklusi eksklusi untuk 3 peristiwa. N, A, gabungan B, gabungan C, sama dengan NA ditambah NB ditambah NC, dikurangi NA irisan B dikurangi NA irisan C, dikurangi NB irisan C, ditambah NA irisan B irisan C. Bukti. Perhatikan gambar 51B. Tetapi perhatikan fakta bahwa gambar tersebut hanyalah panduan untuk diskusi berikutnya. Kami ingin menghitung elemen di wilayah bernomor tepat 1 kali. Untuk memulai, kita pertimbangkan elemen-elemen yang disebutkan dalam NA ditambah NB ditambah NC. Sekarang benar bahwa elemen-elemen dalam A dikurangi B gabungan C, wilayah 1, telah dihitung tepat 1 kali. Dan demikian pula untuk B dikurangi A gabungan C, wilayah 2. Dan C dikurangi A gabungan B, wilayah 3. Namun, elemen dalam A irisan C dikurangi B, wilayah 4, telah dihitung 2 kali. Demikian pula untuk A irisan B dikurangi C, wilayah 5, dan B irisan C dikurangi A, wilayah 6.
Apalagi elemen di A, irisan B, irisan C, wilayah 7, sudah dihitung 3 kali. Untuk mengkompensasinya, kita menganggap NA ditambah NB ditambah NC dikurangi NA irisan B dikurangi NA irisan C dikurangi NB irisan C. Ekspresi ini menghitung setiap elemen sekali kecuali untuk elemen dalam A irisan B irisan C, wilayah 7, yang masing-masing dihitung 0 kali. Untuk mengimbanginya, kita menganggap NA ditambah NB ditambah NC dikurangi NA irisan B dikurangi NA irisan C dikurangi NB irisan C ditambah NA irisan B irisan C. Dan kita melihat bahwa setiap elemen dihitung tepat 1 kali. Terbukti. Proposisi sebelumnya sering ditulis sebagai NA atau B atau C sama dengan NA ditambah NB ditambah NC dikurangi NA dan B dikurangi NA dan C dikurangi NB dan C ditambah NA dan B dan C. Contoh 512. Masalah, sebuah jaringan TV mensurvei 100 orang tentang 3 pertunjukan, A, B, dan C. Mereka menemukan bahwa 20 menonton A, 16 menonton B, 14 menonton C, 8 menonton A dan B, 5 menonton A dan C, 4 menonton B dan C, dan 2 menonton ketiganya. Berapa banyak yang tidak menonton satupun pertunjukan? Solusi, kami ingin N, bukan A, dan bukan B, dan bukan C, yang menurut logika dasarnya adalah N dikurangi N, A atau B atau C, di mana N adalah jumlah orang yang disurvei. Dengan prinsip inklusi-eksklusi untuk 3 peristiwa, N bukan A dan bukan B dan bukan C, sama dengan N dikurangi N, A atau B atau C. Sama dengan N dikurangi NA ditambah NB ditambah NC dikurangi NA dan B dikurangi NA dan C dikurangi NB dan C ditambah NA dan B dan C. Sama dengan 100 dikurangi 20 dikurangi 16 dikurangi 14 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 4 dikurangi 2 sama dengan 65. Sebelum melanjutkan ke kasus umum N peristiwa, kami membuat beberapa komentar. Prinsip inklusi-eksklusi harus dilihat sebagai prinsip di mana kami secara bergantian memasukkan dan mengecualikan berbagai kombinasi peristiwa untuk mengkompensasi kekurangan penghitungan dan penghitungan yang berlebih. Bukti untuk kasus 2 dan 3 peristiwa turun untuk menunjukkan bahwa jika sebuah elemen tepat di R peristiwa, maka itu dihitung tepat sekali. Dalam kasus acara sebelumnya, wilayah 1, 2, dan 3 berisi elemen tepat di salah satu acara. Wilayah 4, 5, dan 6 berisi elemen tepat di 2 acara, dan wilayah 7 berisi elemen tepat di 3 acara. Sebelum menyatakan generalisasi kami memperkenalkan notasi berikut. Jika N himpunan yang dipertimbangkan adalah A1, A2, dan seterusnya hingga AN, maka kita simpulkan S1 sama dengan NA1 ditambah seterusnya ditambah NAN. Kemudian S2 sama dengan NA1 dan A2 ditambah NA1 dan AS ditambah seterusnya ditambah NAN-1 dan AN. Dan seterusnya, yaitu SK adalah jumlah dari semua N, AI1, dan AI2, dan seterusnya AIK, untuk semua himpunan KAI. Dengan kata lain, SK adalah jumlah dari ukuran semua K-tupel persimpangan AI. Perhatikan bahwa SK berisi istilah banyaknya kombinasi N, K. Dengan notasi ini, dua proposisi sebelumnya dapat dinyatakan sebagai NA1 atau A2 sama dengan S1 dikurangi S2 dan NA1 atau A2 atau A3 sama dengan S1 dikurangi S2 ditambah S3. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Proposisi 5.3 Prinsip inklusi-eksklusi. NA1 gabungan A2 gabungan titik-titik sampai gabungan AN sama dengan S1
min S2 plus titik-titik plus minus 1 pangkat I plus 1 SI ditambah seterusnya sampai ditambah min 1 pangkat N plus 1 SN. N di sini itu maksudnya banyaknya ini ya. Bukti metode pertama. Jika sebuah elemen berada tepat di R dari AI, maka elemen itu ditambahkan dalam hitungan sekali untuk masing-masing R, N, AI. Dikurangi sekali untuk setiap kombinasi R,2, N, AI, dan AJ, dan seterusnya. Sehingga terhitung kombinasi R,3 dikurangi kombinasi R,4 ditambah titik-titik sampai ditambah minus 1 pangkat R plus 1 kombinasi R,R kali. Tetapi menurut teorema binomial, ekspresi terakhirnya itu adalah 1 minus 1 pangkat R sama dengan 1. Metode kedua, menggunakan metode induksi. Langkah dasar. Jika N sama dengan 1, maka pernyataan ini tadi itu adalah benar. Karena N A1 itu sama dengan N A1. Langkah induksi. Hipotesis induksi. Prinsip inklusi eksklusi benar untuk 1 kurang dari sama dengan M kurang dari sama dengan K. Di sini untuk menunjukkan prinsip inklusi eksklusi benar untuk K plus 1. Banyaknya A1 gabungan A2 gabungan sampai gabungan AK gabungan AK plus 1 sama dengan N A1 gabungan A2 gabungan sampai gabungan AK gabungan AK plus 1 sama dengan N A1 gabungan A2 gabungan titik-titik sampai gabungan AK plus N AK plus 1 minus N A1 gabungan A2 gabungan titik-titik sampai gabungan AK irisan AK plus 1. Dengan menerapkan hipotesis induksi, N A1 gabungan A2 gabungan titik-titik sampai gabungan AK sama dengan N A1 ditambah N A2 seterusnya sampai N AK dikurangi N A1 irisan A2 seterusnya sampai N AK-1 irisan A2 ditambah N A1 irisan A2 irisan A3 seterusnya sampai N AK-2 irisan AK-1 irisan AK ditambah minus 1 pangkat K plus 1 N A1 irisan A2 irisan sampai seterusnya irisan AK. Lalu N A1 gabungan A2 gabungan seterusnya sampai AK irisan AK plus 1 itu sama dengan ini seperti yang terlampir. Sehingga N A1 gabungan A2 gabungan seterusnya sampai gabungan AK plus 1 itu sama dengan N A1 ditambah N A2 seterusnya sampai N AK plus 1 dikurangi N A1 irisan A2 seterusnya sampai N AK irisan AK plus 1 ditambah N A1 irisan A2 irisan A3 seterusnya sampai N AK-2 irisan AK irisan AK plus 1 seterusnya ditambah sampai min 1 pangkat K plus 2 N A1 irisan A2 irisan sampai irisan AK plus 1. Terbukti. Terima kasih.